ada nggak sih orang-orang yang ciri-ciri orang-orang yang bakal mengalami quarter life crisis ini? Jadi quarter life crisis ini adalah situasi yang wajib kita lewatin. Oh iya. Nah, yang membedakan nanti hasilnya adalah respon dari kejadian itu. Jadi kalau ada orang bilang, oh saya kelihatan biasa-biasa saja, tidak pernah punya salah, pertanyaannya lu udah bikin apa Nah, gitu loh. betul banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Jia, ruang diskusi mahasiswa-mahasiswi STB Jia. Bersama saya Dinda Fahira Mardiana. Kali ini kita kedatangan seorang motivator muda, motivator hebat, motivator yang sangat luar biasa. Beliau adalah penerima 2 rekor muri sekaligus, Ketua Umum DPP Wimnus Wirausaha Muda Nusantara, dan juga International Public Speaker. Bersama saya telah hadir langsung Mr. Sofi Effendi. Halo, selamat sore Kak, apa kabar? Yes, halo Dinda. Halo. Apa kabar teman-teman semua? Ini saya enaknya manggilnya Bang, Pak, apa Kak nih? Abang aja bang. Oh, Abang aja ya. Yes. Nah, nih, Bang Syafi'i ini ngomong-ngomong, dia tuh orang yang sangat sibuk sekali loh. Beliau bisa mengisi 2 seminar di 1 hari bersamaan. Beliau sudah menjelajahi pulau Indonesia juga. Makanya ini adalah kesempatan langka, kesempatan emas bagi saya bisa berdampingan langsung dengan beliau. Yes. Sejujurnya ini saya nervous banget loh. Yes. Berdampingan langsung sama orang yang memiliki 13 kampus di Indonesia. Ngomong-ngomong, saya boleh nggak minta satu kampusnya satu? Beliau ini telah mengisi seminar di STBJ sebelumnya dengan judul Indonesia Recovery. Yes. Nah, seminar ini memang diikuti oleh banyak peserta juga. Nah, sebelum ke judul tema kita kali ini nih Kak, Oke. kita bakal bahas tentang quarter life crisis. Yes. Nah, quarter life crisis ini adalah kondisi emosional psikologis yang terjadi di masa remaja. Oke. Biasanya dari umur hingga 30 tahunan. Yes. Nah, tapi sebelum ke judul itu, saya ingin merewind dulu nih Yes. video kakak sebelumnya bersama Kak Joni. Kita di sini akan berbicara tentang mimpi, Bang. Orang sukses itu cuma berpikir, bertindak, dan merasakan dengan cara yang berbeda. Yes. Nah, di video itu saya dapat poin tentang bagaimana cara beradaptasi di masa pandemi. Yes. Karena beradaptasi itu sendiri, tentu kita sebagai anak muda-mudi nih pasti sudah sering mengalami ya. Yes. Bagaimana caranya beradaptasi di masa pandemi itu, begitu kan. Nah, ternyata di masa pandemi ini muncul masalah-masalah baru. Seperti tadi, quarter life crisis itu nih Kak. Nah, menurut pendapat Kak Syafi'i sendiri, apa sih namanya cara menghadapi quarter life crisis itu? Oke. Jadi kita tidak bisa tahu caranya sebelum kita mengerti mapnya. Iya, betul sekali. Nah, sekarang saya mungkin akan sharing tentang map dulu. Oke. Nah, teman-teman perlu tahu bahwasannya kan kita ini kan dibagi menjadi 3 titik ya. Titik awal ini kan ketika kita jadi anak kecil, anak bayi, lahir gitu ya. Di titik ini kita tidak punya tenaga, kita tidak punya pengalaman. Nah, di ujung menjelang kita meninggal, kita tuh punya banyak pengalaman, tapi tidak punya tenaga. Iya. Nah, di tengah, ini yang unik. Kita punya tenaga, tapi tidak punya pengalaman. Berarti setengahnya ada sih. Ada tenaga. Iya. Makanya anak remaja dan anak muda khususnya, itu harus punya kekuatan mengakselerasi kehidupan. Tidak boleh lambat. Ketika saya ingin jadi pembicara, tugas saya adalah sharing dan berkontribusi ke sebanyak mungkin orang. Dan sangat fokus di sana. Itu yang dapat rekor muri dan lain-lain tadi itu ya karena itu. Karena saya tahu anak muda itu punya satu kecepatan, punya satu kekuatan, punya daya akselerasi, punya endurance yang kuat gitu. Jadi kalau anak mudanya diem, ini ada yang salah nih dengan dirinya. Kira-kira gitu. Yes. Oh, mungkin itu aja ya. Kalau misalkan Bang Syafi'i sendiri nih, pernah mengalami nggak sih yang namanya quarter life crisis itu? Yes, quarter life crisis ini kan dihadapi oleh semua orang, fasenya. Nah, tapi fase itu ada yang sukses, ada yang tidak, ada yang diem, ada yang biasa saja, ada yang luar biasa, ada yang malah negatif gitu ya. Nah, tugas kita itu bukan fokus kepada keadaannya, tapi fokus kepada respon yang kita berikan terhadap keadaan itu. Jadi rumus sukses adalah situation, response, success. Jadi area kita tuh bukan area situation, tapi area response. Karena area situation itu area di luar kontrol kita.
kita tidak bisa mengendalikan waktu. Yang betul. bisa kita kendalikan adalah kegiatan atau aktivitas untuk mengisi waktu itu. Iya, betul banget ya. Dan diri kita sendiri juga kita yang mengendalikan. Yes, tentunya kita yang ya. mengendalikan. Betul. Nah, merewind lagi nih, Oke. Bang. Di episode sebelumnya juga, Bang Syafi'i katanya pernah mengalami yang namanya kerugian. Bangkrut. Punya hutang katanya begitu kan, kurang lebih. Nah, itu gimana Kak? Cara Bang Syafi'i bangkit dari masalah itu? Cara membangun mental Bang Syafi'i ini hingga sukses seperti sekarang? Yes. Yang pertama iman ya. Jadi kan iman, Allah sudah garansi kita bahwasannya tidak akan memberikan cobaan di atas kemampuan kaumnya. Untuk itu apa yang kita takutkan? Nah makanya yang ditakutkan sama saya itu dosa aja. Karena kalau kita tuh dosanya banyak makin berat gitu. Nah iya betul. Itu yang repot nih. Makanya saya buat gerakan tanpa pacaran, ngajak anak-anak muda untuk mulai kembali ke titik nol dalam kehidupannya itu agar dosanya nggak terlalu berat. Karena itu yang lebih capek ngelawannya daripada yang lain gitu. Jadi yang pertama adalah kita yakin bahwasanya Tuhan itu memberikan kita cobaan selalu di bawah dasar kemampuan kita. Makanya kita percaya diri saja. Nah iya. Ya yang kedua, kita tidak boleh berhenti. Jadi kalau Anda ke Mekah, itu ada namanya Bukit Safa Marwah. Itu adalah bukit di mana lari. Jadi istrinya Ibrahim kalau nggak salah saya lari gitu untuk ingin mendapatkan air. Lari aja, makanya ada namanya lari Safa Marwah itu. Itu bukti bahwasannya untuk mendapatkan sesuatu kita tuh harus bekerja maksimal. Harus ikhtiar total. Kita doa, yakin sama Tuhan, tapi kalau tidak ada eksekusi juga omong kosong juga. Gitu. Betul sekali. Berarti harus ada niat dan tindakan juga gitu ya. Tindakan. Didorong dengan semangat juga tentunya semangat pastinya tentunya. ya. Nah, untuk Bang Syafi'i sendiri nih, ada nggak sih orang-orang yang ciri-ciri orang-orang yang bakal mengalami quarter life crisis ini? Apa emang nggak ada perbedaan? Semua kalangan pasti bakal mengalami, atau memang ada ciri-cirinya tersendiri? Jadi quarter life crisis ini adalah situasi yang wajib kita lewatin. Oh iya. Nah, yang membedakan nanti hasilnya adalah respon dari kejadian itu. Gini, ada orang yang di Amerika ada anak kecil yang pernah diperkosa, anak perempuan berkali-kali. Namanya Oprah Winfrey. Pertanyaan saya, kejadiannya sama. Mungkin dihadapi oleh anak-anak perempuan lain misalnya di negara-negara tertentu. Tapi ada yang mengartikannya sebagai titik menuju keberhasilan. Ada yang mengartikannya titik sebagai hukuman yang pada akhirnya membuat dia bunuh diri gitu. Jadi sekali lagi situasinya sama, tapi responnya berbeda. Nah respon itulah yang 100% ada di dalam kendali kita. Nah disinilah butuh pengetahuan, disinilah butuh lingkungan yang mendukung, disinilah butuh kesadaran kita untuk memilih mana yang terbaik yang bisa kita lakukan. Iya betul sekali. Itu berdasarkan kisah nyata, Bang? Yes, kisah nyata. Jadi Oprah Winfrey itu termasuk tokoh yang saya teliti. Jadi saya tuh suka meneliti tokoh-tokoh. Jadi target 1000 saya teliti. Jadi setiap saya datang ke daerah saya teliti satu tokoh, saya akan lihat riwayat hidupnya. Dan Oprah Winfrey itu yang paling unik. Gitu. Di usia muda dia pernah diperkosa oleh banyak orang, ya, dan itu membuat dia terjadi goncangan jiwa. Tapi lucunya sekarang, Oprah Winfrey itu adalah satu dari sekian orang terkaya di Amerika yang luar biasa. Masih ada itu orang. Dan masih ada orangnya. Dan dia selalu cerita tuh. Bahwasannya setiap tekanan hidup justru membuat kita jauh lebih hebat lagi. Kalau kita tahu dan mengartikannya dengan benar. Iya, berarti bukan hanya sebuah hukuman ya. No, bukan hukuman. Itu tadi arti. Makanya hati-hati terhadap arti yang kita berikan. Situasinya sama, artinya bisa berbeda. Dan yang membuat hasilnya berbeda adalah cara kita memberi arti tadi. Terus juga kita mempelajari apa yang kita alami itu. Dari jatuh itu kita harus pelajarin apa yang kita dapat. Jadi kejatuhan saya adalah sekolahnya saya. Tugas saya menjadi lebih baik. Tapi justru saya punya pengalaman baru kan, punya ilmu baru, dan saya tidak akan jatuh untuk yang kedua kali. Berarti menjadi pelajaran ya. Yes, pelajaran yang paling mahal. Bagi semua anak-anak muda sih sepertinya ya kan. Yes, betul, anak muda. Nah, pesannya apa nih Bang buat para pemuda yang sedang mengalami quarter life crisis ini? Yes, yang pertama, anak muda, dalam fase ini yang perlu Anda perbaiki itu adalah diri Anda. Jadi kalau Anda ingin merubah dunia dalamnya dulu dibenerin. Kalau dunia dalamnya beres, self-talk kita dengan diri kita beres, maka yang luarnya akan ikutan beres. Betul. Ada 3 hal yang perlu dilakukan. Pertama, belajar. Isi diri kita dengan pengetahuan yang konkret dan relevan terhadap zaman.
Karena belajar juga bisa buang-buang waktu kalau tidak terlalu penting dengan kondisi hari ini. Iya. Jadi belajar yang tepat sasaran. Yang kedua, miliki lingkungan yang tepat. Ini yang paling repot mencarinya. Lingkungan positif ya. Lingkungan positif Iya, betul. yang bertumbuh. Iya. Karena positif kalau diam-diam saja ya sama aja. Iya, betul. Gitu ya. Tugas Anda mencari lingkungan yang positif dan memaksa Anda untuk berubah. Produktif juga ya. Produktif. Betul. Dan yang ketiga, action oriented. Nah. Ini yang repot nih. Banyak orang yang pengen melakukan sesuatu, kemudian menunda-nundanya. Makanya saya punya jargon tuh. Salah dalam bertindak lebih baik daripada tidak pernah salah karena Iya. tidak pernah mencoba apapun. Iya, betul sekali. Nah. Jadi kalau ada orang bilang, oh saya kelihatan biasa-biasa saja, tidak pernah punya salah, pertanyaannya lu udah bikin apa Nah, gitu loh. betul banget. Udah Nah, pernah nyoba apa? Pernah gitu nyoba ya. apa? Orang yang salah itu sekali dia mencoba lebih baik daripada tidak Iya. pernah salah. Cuman tidak boleh mengulangi kesalahan. Nah, tidak boleh jatuh ke lubang yang Tidak sama. boleh jatuh di lubang yang sama. Itu keledai namanya. Harus berani melangkah lebih jauh. Harus melangkah ya. lebih jauh. Tapi jangan mengulangi kesalahan yang sama. Yes, tapi jangan juga diam kan. Iya, jangan juga. Diam itu kan memang nggak ngapa-ngapain, nggak Iya. punya resiko apa-apa. Gitu. Nggak Itu sih punya- saran saya. Nah iya, nggak punya kegagalan kan sama aja nggak belajar. Nggak belajar gitu, nggak ada ceritanya. Nah iya. Yes. Nah coach, sebenarnya ini di luar pertanyaan nih. Oke. Saya pengen nanya ini nih ya. Ya. Katanya waktu akan menunjukkan bahwa orang pintar akan kalah oleh orang bodoh. Orang rajin, orang bodoh yang rajin gitu kalau nggak salah ya quotes-nya. Kayak gitu. Nah itu rajin dalam artian apa sih? Jadi Gitu, gini, Bang. ini saya terinspirasi dari orang Tionghoa sebenarnya. Jadi orang Tionghoa tuh selalu bilang gini ke anaknya. Nak, kamu boleh kalah pintar, Iya. tapi jangan kalah tekun. Oh gitu. Kalimat itu menghujam jantung saya waktu itu ya. Karena banyak kita ini ngerasa aku tidak pintar, tidak bisa. Tapi kalau kita tekun, maka kita akan jadi yang terbaik di bidang kita. Iya. Setelah saya belajar ke banyak guru, saya mendapatkan quotes lagi dari Aristoteles. Bahwasanya tidak ada yang namanya ahli. Yang ada adalah pengulangan. Oh, Jadi tidak ada yang namanya ahli. Yang ada adalah repetition, mengulangi. iya. Nah, ditambah Bruce Lee. Kata Bruce Lee apa? Saya lebih takut dengan orang yang belajar satu jurus selama 30 tahun. Katanya. Iya. Karena itu lebih berbahaya. Iya. Karena dia ahli di titik itu gitu. Itu jadi teman-teman, ayo jangan nggak pede gitu. Iya. Siapapun kita, dari latar belakang apapun kita, masa depan kita masih suci adanya. Iya. Jadi yang penting kita rajin dan tekun ya. Yes, Pintar tekun. aja tuh bakal kalah. Bakal justru kalah sama yang orang-orang- tekun. Nah, sama orang seperti mereka pasti bakalan kalah mereka. Pasti kalah. Nah, tadi Abang Safi'i juga bilang pas di seminar, Yes. katanya kalau orang pintar itu kebanyakan mikir. Yes. Bener nggak sih? Iya kan? Iya, iya. Iya, memang apa-apa dipikirin, tapi nggak melakukan sebuah tindakan Yes. gitu. Dia kena the course of knowledge namanya, kutukan Iya. ilmu pengetahuan. Nah, iya makanya apa-apa dipikirin. Iya, gitu ya. mikir aja. Jadi nggak pernah ngapa-ngapain. Makanya pengusaha itu, kata Bob Sadino, harus belajar goblok katanya. Kenapa? Karena makin goblok, makin buka usaha dia. Oh, gitu. Sedangkan orang pintar jarang buka usaha karena terlalu banyak mikir, usahanya nggak jalan-jalan. Sedangkan orang-orang bodoh, kata Bob ya, Iya. itu Heeh. belajar dulu, jalan dulu, Iya. dan dia belajar sambil jalan. Dan akhirnya orang pintar bekerja di perusahaan orang bodoh. Iya, bener banget. Banyak yang seperti itu ya. Yes, Jadi, ini fenomenal alam yang perlu kita bongkar gitu loh. Dan kita tidak perlu takut untuk membongkarnya. Iya, nggak usah takut ya. Yes. Dan untuk orang-orang yang bodoh yang nggak pintar ini jangan takut untuk membuat usaha. Ya Kan? nggak ada masalah. Nggak ada masalah selagi. Dimulai saja. Nah, bener selagi kita mau mencoba jalan aja dulu baru belajar Yes. gitu ya. Yes. Nah, ada lagi nih kata-kata yang bilang katanya ada yang orang pintar lebih memilih menjadi karyawan, sedangkan orang bodoh memilih menjadi pengusaha. Yes. Nah, itu bagaimana nih Kak? Seperti itu. Sekali lagi ya, ini bodoh tanda kutip, pintar Iya. tanda kutip. Iya. Ini bukan berlaku untuk semua orang. Nah, iya betul. Tapi mayoritas kenapa jadi begitu tuh ya karena tadi. Iya. Karena orang pintar tuh kebanyak mikir. Kemudian orang bodoh tadi, yang tadi bodoh tadi tuh, dia tuh action dulu. Akhirnya dia belajar dari pengalaman, dia belajar dari mentornya, dia belajar dari Iya, orang-orang sukses yang lain. Iya. Dia membuka dirinya. Betul. Gitu. Jadi tugas kita itu bukan bodoh sebenarnya. Iya. Menjadi pribadi yang man of action. Iya. Mau belajar. Mau belajar, teachable, membuka diri. Iya. Karena kalau Anda merasa sudah tahu, maka Anda berhenti untuk bertumbuh. Betul sekali. Yes. Berani keluar dari zona nyaman. Berani keluar dari zona nyaman. Caranya gimana sih itu coach? Karena itu sesuatu yang sulit gitu loh. Ya, Keluar caranya dari- dia harus tahu saja. Bahwasannya ada ilmu tentang comfort zone. Ayo saya ajarin nih ilmu comfort zone. Comfort zone itu
itu adalah titik terendah dalam perubahan. Jadi dia akan melewati 3 fase lain. Dari comfort zone ada namanya fear zone, zona rasa takut. Dari fear zone ada namanya learning zone, zona belajar. Yang ketiga namanya growth zone, zona pertumbuhan. Jadi, sukses itu ada di growth zone. Jadi Anda melewati fear zone, learning zone, growth zone. Nah, keluar dari comfort zone. Nah, kalau Anda udah tahu ilmu ini, berarti ketakutan Anda itu tidak terjadi sebenarnya. Hanya kita saja, ini pemikiran kita saja. Pikiran kita saja yang mengada-ngada gitu. Kita menghayal ke arah yang salah gitu. Yes. Nah, itu dia tadi beberapa tips dan mungkin ada sedikit motivasi juga sih buat kita semua, terutama untuk kaum muda-mudi ya tentunya. Yes. Tak terasa tadi kan diskusi kita lumayan menarik loh coach gitu. Ini juga aku manggilnya ada coach, ada abang, ada kakak sama. Mohon maaf ya. Soalnya memang pantas dipanggil kakak apalagi coach gitu kan. Nah, terima kasih banyak sudah mengeluangkan waktunya untuk hadir di podcast Ruang Jia ini kepada kakak Syafi Effendi. Terima kasih banyak sekali lagi. Mungkin kita akan langsung akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.